memilih produk untuk dimasukkan ke showcase kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya afiliator Indonesia? Mudah-mudahan kabar baik ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana kita memasukkan produk-produk yang ada di produk marketplace dan juga bagaimana kita memilih produk-produk yang kayaknya potensial nih kalau mau kita promosikan melalui video TikTok kita ataupun ke live kita ya. Dan melanjutkan video yang kemarin karena videonya kebetulan pada saat syuting mikrofon ya, baterai mikrofonnya habis gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali dan saya akan masuk dulu ya. Akan masuk dulu ke produk marketplace ya. Teman-teman masih ingat nggak bagaimana cara masuk ke produk marketplace? Oke, mudah-mudahan sudah ingat ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Jadi kalau belum ingat, kita mulai lagi ya. Jadi dari halaman profil teman-teman itu nanti ada keranjang. Nah, di keranjang itulah kita klik di keranjang, kemudian nanti ada muncul affiliate center atau pusat afiliasi ya. Kemudian kita ada tanda panahnya, kita tekan dan masuklah kita ke halaman ini ya, ke halaman affiliate center atau pusat afiliasi. Nah, kemudian di tengah itu ada TikTok Shop Toolkit. Nah, di situ kita klik produk marketplace ya. Sudah ketemu produk marketplace di situ ya. Produk marketplace. Nah, di sini kita bisa ambil sesuai dengan kategori yang teman-teman pilih ya. Apa sih? Sudah menentukan atau belum nih teman-teman? Apakah lifestyle? Di situ ya di atas ya. Bisa dibaca beauty and health, ada electronics, ada mom and baby, food and beverage, shoes and bags. Nah, kemarin teman-teman kita sudah bahas apakah kita sebaiknya memilih satu niche atau kita campur-campur dulu gitu ya untuk pemula. Nah, kita nanti mungkin ya kalau mau membahas lebih dalam, teman-teman bisa komen ya di kolom komen di situ apakah teman-teman ingin membahas lebih dalam terkait apakah untuk pemula nih yang benar-benar mulai dari awal yang baru saja mendapatkan followers 600, apakah campur-campur mendingan ataukah sudah langsung niche ya. Oke, teman-teman silahkan komen di bawah ya. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan sampai ketinggalan video-video yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi afiliator pemula ya. Karena saya juga afiliator pemula, jadi sudah update nih apa yang sudah saya lakukan, yang berhasil maupun yang tidak saya update ya. Dan di akun ini masih bawah banget ya, masih level 2 untuk menjadikan contoh. Saya punya beberapa akun soalnya. Nah, kemarin itu melanjutkan ya. Kemarin kita ambil yang electronics, kemudian kita ambil yang home appliances. Kemudian waktu itu kita nyari yang yang fast selling products ya. Nah, fast selling products di situ. Kemudian kita short. Nah, untuk teman-teman pemula disarankan gitu ya, mendingan untuk jualan yang produk-produk murah dulu. Untuk apa? Untuk cepat pecah telur gitu ya. Dan jangan dianggap enteng untuk produk-produk yang murah. Karena kalau produk-produk murah itu ketika viral atau ketika FYP atau ketika FYP gitu ya, maka akan dikalikan dengan ribuan, untungnya juga gede banget gitu ya. Dan untuk pemula pastinya kita memikirkan ya dari sisi pembeli. Kalau misalnya yang mahal-mahal pastinya akan khawatir ya, ini penjualnya siapa gitu ya. Kemudian apakah reviewnya sudah meyakinkan gitu ya. Tapi kalau yang murah-murah, mereka tidak akan terlalu berpikir ke arah sana gitu ya. Harga 10.000, harga 15.000 gitu ya. Dan menurut penelitian memang untuk pemula itu lebih berhasil kalau produknya itu harganya di bawah 50.000 ya. Kalau yang di atas 50.000 atau bahkan jutaan gitu ya, agak-agak sulit. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya barangnya, nggak masalah juga, toh cuman bikin video doang ya. Mau ada yang beli, mau ada yang enggak, toh nothing tulus. Karena barang sudah ada, kita bikin videonya aja nggak masalah gitu ya, untuk latihan gitu ya. Atau siapa tahu ada rejeki gitu ya, tahu-tahu teman-teman punya bakat yang bagus, menjelaskan produk yang mahal, dan ada yang percaya. Nggak masalah, selama produknya atau barangnya itu kita sudah punya gitu ya. Jangan sampai produk mahal sengaja beli di awal gitu ya,
Padahal kita pemula, sebaiknya jangan. Tapi kalau sudah punya, teman-teman misalnya udah punya iPhone, sudah punya iPad, ya nggak masalah juga gitu ya. Nah, kita sudah pilih yang fast selling products ya. Kemudian kita mau short juga. Mau short dari harganya aja yang paling murah ya. Jadi di sini macam-macam. Nah, di sini juga ada anti nyamuk. Saya jualan juga anti nyamuk gitu ya. Nah, bisa teman-teman pilih, dan sekali lagi pinter-pinter pilih produknya. Kemarin apa yang masih ingat? Yang masih ingat ya, produknya itu adalah laku terjual. Dari mana nih ketahuannya? Dari sini ya. Di sini ada misalnya nih yang karet seal regulator nih, anti bocor. Harganya 9.999 ya, 10 ribuan lah. Ini udah laku 1.000. Nah, gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lihat nih, ini udah laku 10.000, berarti laku gitu kan. Kemudian juga reputasi tokonya. Nah, kalau pembelinya itu udah ribuan, lihat tuh reputasi tokonya. Ini ada Nicky Mawon, reputasi tokonya 4,9. Kemudian kita lihat nih di dalamnya ya, banyak reviewsnya enggak gitu. Nah, reviewsnya ada 160 ya di tengah ini. Kemudian review 60, dan kalau saya nih suka yang reviews yang bintang rendah ya. Di sini ada yang bintang 1, itu ada 2. Tidak berfungsi dan beda banget dengan karet gas LPG. Gak sesuai harapan Kak gitu ya. Tapi teman-teman nanti bisa bandingkan ya antara yang ini cuma 2 orang, kemudian yang bintang 4 ada 10 orang, dan bintang 5-nya ada 143 gitu ya. Kembali lagi ke praktek saya gitu ya. Kalau misalnya komentar yang buruknya itu tidak terkait dengan kualitas, kalau saya tidak terlalu risau. Misalnya ya, keterlambatan pengiriman, misalnya lama banget nunggunya. Nah, mungkin kesalahannya bukan di si sellernya, bukan di kualitas barangnya, tapi di si kurirnya masalahnya ya. Kadang-kadang pembeli tidak bisa membedakan bahwa kurir dengan seller atau dengan affiliate itu beda gitu ya. Dikiranya kalau terjadi keterlambatan pengiriman, dikiranya salah si sellernya gitu. Nah, kalau yang seperti itu, komentarnya kemudian kasih bintang 1, bintang 2, saya tidak terlalu peduli. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan kesalahan pelayanan. Ya, kalau tidak terlalu banyak gitu ya. Misalnya pesannya 2, dikirimnya cuma 1 gitu ya. Nah, kayak seperti itu kalau tidak terlalu banyak, cuma 1-2, itu kan kesalahan menurut saya wajar-wajar saja ya. Dan itu tidak terkait atau tidak mencerminkan kualitas dari produknya. Jadi nggak masalah buat saya. Kecuali memang ribuan gitu ya yang beli pesannya 2, dikirimnya cuma 1 gitu. Kalau ribuan ya itu menjadi pertimbangan bahwa pelayanan dari seller tersebut tidak bagus gitu ya. Tapi kalau cuma 1-2 nggak masalah menurut saya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan kualitas, misalnya tidak bisa dipakai, kemudian beda dengan yang di video, kemudian misalnya belum dipakai udah rusak. Nah, kayak gitu-gitu menjadi perhatian. Jangan sampai kita terjebak untuk mempromosikan barang-barang yang tidak bagus gitu ya. Nah, ini masalah nih nanti kalau misalnya teman-teman udah nerima sampel gratis. Nah, ini jadi masalah banget, jadi dilema. Ketika sampel gratis yang diberikan ke kita tuh tidak bagus gitu. Nah, kita mau ngomong apa gitu ya? Apa mau ngomong yang jelek-jelek gitu kan agak susah. Nah, tapi itu nanti kita pembahasan yang lain ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah tahu bagaimana cara memilih, ya sudah. Nanti teman-teman tinggal add aja gitu. Misalnya saya add nih ya. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau jual barang-barang yang branded gitu ya, barang yang branded gitu sudah terkenal. Kayak misalnya ini ada obat nyamuk hit, udah terkenal ya. Orang-orang udah pada tahu. Mungkin nggak usah mikir, jadi laku juga 14.000 ya. Pasti produknya udah bagus gitu kan. Produk-produk yang sudah ada muncul di televisi itu biasanya bagus gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa jualnya tinggal add aja gitu ya. Nah, kemudian menurut saya untuk kemarin kita sudah ngeliat ya. Misalnya nih yang hit, untuk ngelihat komisinya berapa. Komisinya itu 800 ya. Jadi digeser ke atas. Komisinya itu Rp806 ya, karena harganya kan cuma 16.000 ya. Nah, teman-teman nggak usah mikirin kayak gitu. Yang perlu teman-teman pikirkan adalah yang di sebelah yang di sebelah di tengah ya, yang di layar yang putih ini, sebelah kanan atas stoknya. Di sini tertulis stoknya 1.700, banyak, jadi aman gitu ya. Jadi teman-teman kalau lihat stoknya sedikit gitu, cuman di bawah 10 gitu ya,
mungkin nggak usah ya, nggak usah dipilih. Karena apa? Takutnya kita udah capek-capek bikin video yang bagus, kemudian laku, barangnya nggak ada, gitu, mubazir. Jadi stok ini penting ya teman-teman ya, lihat stoknya banyak apa tidak. Kalau stoknya sedikit, nggak usah dipilih. Kemudian kalau misalnya teman-teman gimana ya, orang-orang jualnya. Nih di sini ada tuh learn from creators atau belajar dari para kreator ya. Di sini ada contoh nih top selling. Top selling itu yang penjualannya tertinggi. Nah, teman-teman bisa contek gitu ya. Bisa contek 100%, boleh ya. Boleh contek 100%, nggak apa-apa. Asalkan bikin ulang gitu ya. Karena ketika dibikin ulang, itu nggak bakalan sama 100% ya. Cara ngomongnya, cara misalnya ekspresi wajahnya gitu, tidak akan sama 100%. Latar belakangnya juga jelas pasti beda gitu ya. Kamera yang digunakan pasti beda. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyontek 100%, no problem. Lakukan saja. Oke, kita lihat ya. Contoh ini yang laku nih. Nah, yang laku nih banyak, ambil satu aja. Yang paling banyak di 117.000. Video ini dibuat khusus buat kamu yang gak tahan banget sama gigitan nyamuk. Ini refill dari Heat Electric Express. Isinya lebih banyak dan bisa awet sampai 45 hari loh. Wanginya juga enak, gak bikin sakit kepala atau batuk-batuk. Ya, karena aku udah punya LED diffusernya, jadi aku beli refillnya aja deh. Dan di sini harganya lebih hemat loh, jadi aku bisa save uang lebih banyak. Yang mau nyetok refill Heat Electric ini, linknya aku taruh di sebelah kiri. Nah, kayak gitu teman-teman ya, jadi gampang banget. Tadi contohnya yang tidak menampakkan wajah, tapi top selling loh, gitu ya di sana. Top selling. Nah, ini nih kalau udah nyampe ke sini tuh dia suka, apa namanya, suka kagak beres ini iPad-nya. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, itu kan satu contoh. Nanti kalau teman-teman misalnya udah tahu caranya, ya udah tinggal add aja. Kalau misalnya, teman-teman udah ini brandnya udah terkenal sih, udah nggak usah dicek-cek lagi, nggak masalah. Karena kalau misalnya udah masuk ke showcase juga nggak masalah gitu ya. Oke, ini saya akan mulai lagi. Tapi ini tuh biasanya nggak bisa nih, harus di restart. Selalu kalau dari situ tuh nggak bisa. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Sekali lagi, teman-teman bisa mulai sekarang isi showcase-nya dengan produk-produk yang berkualitas gitu ya. Setelah terisi, nanti teman-teman bisa mulai bikin videonya. Mau menggunakan video yang dengan wajah itu lebih baik. Tapi kalau misalnya belum percaya diri, pakai yang nggak pakai wajah dulu, nggak masalah gitu ya. Atau keduanya, saya juga pakai keduanya ya. Kadang pakai wajah, kadang enggak gitu. Kenapa enggak? Itu kadang-kadang barangnya itu susah kalau pakai wajah ya. Terlalu panjang gitu agak susah tuh. Terlalu besar gitu juga susah gitu. Kemudian lagi males ya. Lagi males banget, tapi kita mau mempertahankan konsistensi. Jangan sampai hari ini bolong, nggak ada videonya sama sekali. Jangan ya. No, big no. Jangan sampai satu hari tidak ada konten. Kalau satu hari tidak syuting atau tidak ambil gambar, no problem. Kok bisa? Iya dong, karena sekali take kita bisa banyak video ya, kan cuma 60 detik, cuma 1 menit ya. Sekali take atau misalnya sekali kita pakai produknya, kita bisa bikin berpuluh-puluh video dan itu bisa disimpan jadi stok. Jadi kalau misalnya kita udah bikin nih 50 video, besoknya males pengen tiduran atau ada kegiatan lain, kondangan atau ada acara di sekolah anak-anak, nggak masalah. Tapi uploadnya jangan sampai lupa, karena videonya udah ada ya, nggak perlu syuting lagi gitu. Baik teman-teman, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like ya, hayo ya. Kalau misalnya terinspirasi dari video ini, jangan pelit-pelit untuk like, dan jangan pelit-pelit untuk share. Biar saya semangat terus membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman afiliator pemula. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Hayo, saya hitung sampai 5 ya. Yang belum subscribe langsung tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah subscribe. Dan sukses selalu, jaga selalu kesehatan. Dan di dunia perafiliatan, kunci kesuksesan itu hanya satu, yaitu konsisten. Jadi kalau teman-teman tidak konsisten, tidak akan pernah tercapai kesuksesannya. Demikian, semangat terus Afiliator Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.